mempertegang pengalaman penonton. Teater memiliki beberapa genre dan bentuk, dari tragedi, komedi, komedi klasik, hingga drama, kompetitor, musikal, dan teater fisik. Itu saja yang saya bisa ceritakan, saya sisinya agak pusing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama aku Zahwa Nurul Mutmainah, biasa dipanggil dengan nama Nurul. Aku di sini dari kelas 10 di KVB. Jadi aku mau kasih sedikit penjelasan tentang apa sih itu teater. Nah, yang pertama, teater adalah jenis kesenian pertunjukan drama yang dipentaskan di atas panggung. Secara spesifik, seni teater merupakan sebuah seni drama yang menampilkan perilaku manusia dengan gerak, tari, dan nyanyian yang disajikan lengkap dengan dialog dan akting. Di dalam teater itu biasanya banyak unsur instruksinya, mulai dari naskah, pemeran atau aktornya, sutradara, dan pentas lain sebagainya. Di sini aku sering melihat teater yang dimainkan oleh satu orang. Kalian tahu nggak sih itu disebut dengan teater apa? Yaps, itu adalah teater monolog. Jadi, teater monolog adalah suatu adegan yang hanya diperankan oleh satu orang saja. Selain itu, monolog ada yang hanya berupa gerakan dan ada juga yang dikombinasikan dengan naskah yang sudah dibuat. Apa lagi ya? Nah, kebanyakan pasti kalian tahu kalau teater itu dimainkan hanya di atas panggung. Hanya dimainkan di atas panggung pertunjukan yang disediakan. Padahal tidak hanya itu loh. Panggung pertunjukan teater banyak beragam seperti ruang kelas, ruang tamu seperti ini yang aku lagi pakai ini. Itu bisa dibuat pertunjukan teater dan apalah itu sebagainya. Nah, yang digunakan untuk dijadikan panggung oleh aktor, kalian kalau mau jadi aktor, kalian itu butuh dilatih mentalnya untuk tampil di depan banyak orang dan latihan suasana biar ekspresinya itu dapet. Nah, ditambah latihan aktingnya biar kalian itu nggak kaku ketika disuruh memerankan salah satu tokoh yang di dalam teater itu sering ya gitulah. Nah, sedangkan tugas sutradara itu memberikan pengarahan kepada pemain atau pengisi acara dan teknik operasional secara langsung dan bertanggung jawab untuk memindahkan secara efektif yang tertulis di dalam naskah ke dalam bentuk audio visual.
Nah, jadi di sini kalian paham kan apa itu teater? Mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasan yang aku ucapkan. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridan Fikri Dansa atau biasa dipanggil Ridan. Saya dari kelas 10 DKVB, salah satu murid SMK yang ada di Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apa itu seni budaya umum. Seni budaya umum merujuk pada ekspresi, kreatif, dan warisan budaya yang bersifat luas dan umum diakses oleh masyarakat secara luas. Ini mencakup berbagai bentuk seni yang mencerminkan nilai-nilai tradisi dan identitas suatu masyarakat, seperti seni, visual, musik, tarian, teater, sastra, arsitektur, dan praktik ritual. Yang diteruskan dari generasi ke generasi. Seni budaya umum memainkan peran penting dalam memperkuat ikatan sosial, merayakan keberagaman, dan menyampaikan pesan-pesan budaya kepada masyarakat secara luas. Sejarah teater melibatkan perkembangan yang panjang dan beragam dari zaman kuno hingga masa modern. Sejarah teater mencerminkan perubahan budaya, sosial, dan politik yang terjadi selama berabad-abad, sementara terus menginspirasi, menghibur, dan secara lengkap. Teater adalah bentuk seni yang pertunjukan yang melibatkan penampilan langsung dari sekelompok orang di depan penonton. Ini melibatkan berbagai elemen seperti acting, dialog, musik, gerakan, dan pengaturan panggung yang menyampaikan cerita, emosi, dan gagasan kepada penonton. Teater dapat berupa drama, komedi, musikal, atau bentuk-bentuk pertunjukan lainnya, dan seringkali membutuhkan kolaborasi antar aktor, sutradara, penulis, naskah, dan tim produksi untuk menciptakan pengalaman teatrikal yang lengkap. Dalam konteks teater modern dan tradisional, keduanya memiliki nilai-nilai keunikan mereka sendiri, dan keduanya tetap penting dalam menyampaikan pesan-pesan budaya, merayakan warisan budaya, dan merangsang pemikiran kritis di antara penonton mereka. Kalian tahu nggak sih apa pentingnya teater bagi siswa? Yang pertama, meningkatkan keterampilan komunikasi, berakting, dan berbicara di depan publik, membantu siswa dan dalam mengasah kemampuan verbal dan nonverbal mereka. 2. Mengembangkan empati, memainkan peran yang berbeda, membantu siswa memahami perspektif orang lain dan meningkatkan kemampuan mereka untuk berempati. Merangsang kreativitas. Proses mencipta, memainkan peran, dan menyutradarai pertunjukan teater membangkitkan imajinasi dan kreativitas siswa. 4. Mendorong kerjasama. Kolaborasi dalam produksi teater mengajarkan siswa tentang pentingnya kerjasama, kepercayaan, dan menghargai kontribusi individu dalam sebuah teater. 4. Kalian tahu gak sih apa dampak positif teater bagi siswa? Yang pertama, peningkatan rasa percaya diri. 2. Pengembangan keterampilan sosial. 3. Peluang untuk merayakan keberagaman. 4. Membangun rasa tanggung jawab. Sekian presentasi kita tentang seni budaya umum.
khusus teater dan dampaknya bagi siswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada salah kata, mohon maaf. Jika kalian tidak paham, tanya Duma yang ganteng. Dadah. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Adam Naufal dari salah satu SMK di Lampung. Jadi di sini saya akan membuat video tentang seni budaya dan guru seni budaya. Nama guru saya adalah A.A. Duma. Beliau memegang materi teater saat pelajaran seni budaya. Dan beliau pun memberikan suatu materi tentang apa itu fungsi teater dan juga apa itu teater. Jadi beliau menjelaskan satu persatu materi secara rinci. Mulai dari apa itu teater, dan beliau menjelaskan teater adalah seni pertunjukan yang melibatkan pementasan di depan penonton secara langsung. Biasanya melibatkan aksi, dialog, musik, dan gerakan untuk menceritakan cerita atau menyampaikan pesan pada penonton. Dan beliau pun menjelaskan lagi fungsi teater. Teater adalah sebagai hiburan, memberikan hiburan kepada penonton melalui cerita-cerita yang menarik dan pertunjukan yang menghibur. Dan fungsi teater juga mendukung pendidikan, karena dalam teater mengajarkan nilai-nilai moral, sejarah, dan budaya melalui cerita yang dipentaskan. Dan teater juga dapat memberikan platform bagi para seniman untuk mengekspresikan diri mereka melalui berbagai medium seperti acting, desain, set, dan kostum, dan mendorong pengembangan keterampilan seperti berbicara di depan umum, kerjasama tim, dan kreativitas bagi para aktor, kru, dan staf produksi. Itulah A. Duma. Ia menjelaskan secara rinci dan gampang diingat. Sikap beliau pun baik di kelas. Beliau emang sangat aktif orangnya, tapi juga sangat baik, memberikan edukasi bagi kita di kelas dan bercanda, tetapi bercandanya sangat bisa diterima dan tidak garing. Pada saat itu saya dan teman saya tertawa ketika Duma membuat hal yang menurut saya dan teman saya lucu. Duma sangat-sangat memegang teguh prinsipnya, dan itu adalah laki-laki sejati dan tampan. Beliau sampai di titik ini karena kerja keras yang dulu beliau membuat grup teater, tetapi teman-temannya pada mencar semua. Tetapi akhirnya mereka bersama lagi dan membangun teater dari nol. Dan sampai saat ini saya sangat bangga atas kerja keras yang beliau berkat beliau saya termotivasi dan akan bekerja keras, dan intinya adalah niat seseorang bisa sukses karena niat dan doa. Memegang teguh prinsip seperti A. Duma untuk membantu semangat yang ada di dalam diri sendiri. Kala itu saya tidak pandai berbicara di depan umum, dan saat presentasi begitu A. Duma menjelaskan bahwa belajar seni teater bisa membuat percaya diri. Saya langsung tergerak akan mempelajari teater, dan saya juga waktu itu menonton seni teater. Jadi saya menonton 3 teater. Yang pertama berjudul Sebuah Salah Paham, karya Samuel Bracket, dan yang kedua berjudul Bara di Hamparan Salju, karya Osman Sadi, dan yang ketiga berjudul Nasib Sial Seorang Badut, karya Agus Tur. Setelah saya menonton ketiga seni teater tersebut,
saya terpukau dan saya juga sangat mengapresiasi tokoh-tokoh yang memerankan film tersebut, dan saya putuskan akan mempelajari seni teater lebih dalam lagi. Terima kasih Ak Duma, guru tertampan di dunia dan seisinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Bilal Adil Badilah dari salah satu SMK di Lampung. Jadi di sini saya akan membuat video tentang seni budaya dan guru seni budaya. Nama guru saya adalah A. Duma. Beliau memegang materi teater saat pelajaran seni budaya, dan beliau pun memberikan suatu materi tentang apa itu fungsi teater dan juga apa itu teater. Jadi beliau menjelaskan satu persatu materi secara rinci, mulai dari apa itu teater, dan beliau menjelaskan teater adalah seni pertunjukan yang melibatkan pementasan di depan penonton secara langsung. Biasanya melibatkan aksi, dialog musik, dan gerakan untuk menceritakan cerita atau menyampaikan pesan kepada penonton. Dan beliau ini pun menjelaskan dari fungsi teater. Fungsi teater adalah sebagai hiburan, memberikan hiburan kepada penonton melalui cerita-cerita yang menarik dan pertunjukan yang menghibur. Dan fungsi teater juga mengandung pendidikan, karena dalam teater mengajarkan nilai-nilai moral, sejarah, dan budaya melalui cerita yang dipentaskan. Dan teater juga dapat memberikan platform bagi para seniman untuk mengekspresikan diri mereka melalui berbagai medium seperti acting, desain, set, dan kostum. Dan mendorong pengembangan keterampilan seperti berbicara di depan umum, kerjasama tim, dan kreativitas bagi para aktor, kru, dan staf produksi. Itulah A. Duma. Ia menjelaskan secara rinci dan gampang diingat. Sikap beliau pun baik di kelas. Beliau emang sangat aktif orangnya, tapi juga sangat baik memberikan edukasi bagi kita di kelas, dan bercanda, tetap bercandanya tetapi bercandanya sangat bisa diterima dan tidak garing. Pada saat itu saya dan teman saya tertawa ketika Duma membuat hal yang menurut saya dan teman-teman saya lucu. Duma sangat-sangat memegang teguh prinsipnya, dan itu adalah laki-laki sejati dan tampan. Anjay. Beliau sampai di titik ini karena kerja kerasnya. Dulu beliau membuat grup teater, tetapi teman-teman saya pada mencar semua. Tetapi akhirnya mereka bersama lagi dan membangun teater dari nol sampai saat ini. Saya sangat bangga atas kerja kerasnya beliau. Berkat beliau saya termotivasi dan akan bekerja keras. Dan intinya adalah niat seseorang bisa sukses karena niat dan doa. Memegang teguh prinsip seperti A. Duma untuk membantu semangat yang ada di dalam diri sendiri. Kala itu saya tidak pandai berbicara di depan umum, dan saat presentasi begitu A. Duma menjelaskan bahwa belajar seni teater bisa membuat percaya diri, saya langsung bergerak akan mempelajari teater. Saya juga waktu itu menonton seni teater. Jadi saya menonton 3 seni teater. Yang pertama berjudul Sebuah Salah Paham, karya Samuel Beckett.
bracket. Dan yang kedua berjudul Bara di Hamparan Salju, karya Osman Sadi. Dan yang ketiga berjudul Nasib Sial Seorang Badut, karya Agustur. Setelah saya menonton ketiga seni teater tersebut, saya terpukau dan saya juga sangat mengapresiasi tokoh-tokoh yang memerankan film tersebut, dan saya putuskan akan mempelajari seni teater lebih dalam lagi. Terima kasih Duma, guru tertampan di dunia dan seisinya. Anjay. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.